Yang bisa nebak ini kulit apa akan dinikahkan dengan Tuan Putri dan diangkat jadi raja. Salah satu pria menebak, itu kulit babi, tapi kata raja bukan. Dan pria berikutnya mengira itu kulit manusia, tapi kata raja juga bukan. Raja sudah yakin banget gak bakal ada yang bisa menebak. Tapi tiba-tiba pria botak berpenampilan seram menebak dengan benar, hanya dengan menciumnya saja. Jadi awalnya raja menemukan kutu kecil, karena gabut dia pelihara. Dikasih makan darah, dikasih mainan, sampai kutunya besar dan makan daging. Saking sayangnya si raja merawatnya sampai segede gini. Laki-laki ini baru saja bebas dari penjara. Tapi ketika dia keluar, di depan kantor polisi tersebut sudah ada puluhan penjahat yang menunggu dirinya. Tiba-tiba seorang penjahat memukulnya dari depan dan belakang sampai ia tertunduk. Ketika ia tertunduk, seorang bos penjahat memukulinya hingga ia tergeletak di tanah. Salah satu polisi berniat membantu pria ini, namun polisi itu dicegat oleh temannya. Waktu bos preman mendekati pria itu, tiba-tiba pria itu berteriak sampai bos preman ketakutan. Pria ini pun memukuli satu persatu anak buah dari bos penjahat tersebut hingga semuanya babak belur, dan pria ini menarik bos preman dan membantingnya ke tanah. Melihat hal itu, para pekerja ini ditandai nomor urut dengan besi panas. Mereka dipaksa bekerja dan disiksa. Pria ini masuk ke dalam tambang untuk melihat tragedi. Disinilah mereka menambang, dan pria ini melihat batu yang mengandung emas. Tiba-tiba pengawas memukulnya. Setelah itu pengawas menyuruh mereka bekerja kembali. Pria ini mencoba mencari informasi pada anak-anak, dan mereka memberitahukan titik-titik wilayah bahaya. Kemudian pria ini merencanakan sesuatu. Aksinya baru saja dimulai. Pertama, dia melepas ganjal ban mobil, kemudian mendorong seseorang jatuh untuk mengalihkan perhatian, melempar api ke kain yang dilumuri minyak. Saat penjaga berkumpul, tiba-tiba sebuah mobil truk meluncur sendiri ke bawah dan menimbulkan ledakan di lokasi tambang. Kemudian para pekerja dikumpulkan di lapangan. Penjaga mengancam dengan senjata agar ada yang mengaku. Bagaimana lanjutan ceritanya? Lanjut next part. Ini adalah kota aneh yang semua penduduknya tak punya kepala. Sampai ketika mereka jalan suka nabrak-nabrak. Jika beli makanan juga begini, karena gak punya mulut jadi bingung mau makannya gimana. Tapi ada satu pria, dia orang satu-satunya yang masih memiliki kepala. Suatu hari pria ini ketemu sama wanita di jalan. Karena sering menghabiskan waktu bersama, mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi suatu hari ketika mereka sedang berdua, si cewek tak sengaja menyentuh kepala cowok ini. Jadi dia baru tahu kalau cowok itu punya kepala, dan cewek itu langsung pergi. Si pria patah hati sampai dia mengambil keputusan untuk menghilangkan kepalanya. Wanita ini bisa merubah apapun yang ia mau jadi emas. Anjing ini dirubah jadi emas. Bukannya sedih, pemiliknya malah senang. Kemudian muncul sepasang suami istri yang membawa banyak barang dan minta dirubah jadi emas. Tapi wanita itu gak bisa merubah semuanya, harus pilih satu. Karena istrinya serakah, malah suaminya yang dirubah jadi emas. Setelah jadi emas, si istri malah senang dan malah mencoba menjual patung emas suaminya, tapi tidak laku karena emasnya terlalu besar. Hingga akhirnya si istri berencana untuk memotong tubuh suaminya agar emasnya jadi kecil dan laku dijual. Tiba-tiba suaminya kembali ke wujud semula. Suaminya marah karena tahu bahwa istrinya itu jahat. Semua yang diubah jadi emas kembali ke wujud semula karena wanita tadi cuma mau jahil pada orang-orang yang serakah. Pria ini sengaja melukai tangannya dan mengoleskan darahnya pada tali, lalu melompat ke dalam sumur. Di dalam sumur itu terdapat tempat yang sangat luas dan menyeramkan. Tanpa ia sadari, ketika sedang berjalan, makhluk berambut panjang itu sedang mengintainya. Lalu makhluk tersebut menyerang dan pria itu langsung menghindar. Kemudian pria ini mulai beraksi. Serangan yang bertubi-tubi membuat makhluk sumur itu kewalahan. Makhluk sumur itu mencoba kabur. Ia mencoba menerobos sebuah pintu batu, namun tak berhasil. Pria itu kemudian melemparkan tali ke arah makhluk itu, kemudian mengikat lehernya hingga terbakar. Satu hal yang terus mengganggu pria ini, ada apa di balik pintu batu itu? Pembunuh bayaran ini meluncurkan pelurunya pada Tuan Chow. Dalam sekejap, Tuan Chow langsung tergeletak.
tidak hanya satu tembakan. Pembunuh bayaran itu menembaknya lagi di bagian bahu. Semua pengawalnya panik ketika melihat majikannya tergeletak dan Tuan Chow tewas mengenaskan. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, senapan pembunuh bayaran itu dibuang di laut. Kini semua polisi mencari keberadaan pembunuh Tuan Chow. Salah satu pengawalnya melihat pembunuh itu berlari dengan kapalnya dan pengawal itu langsung mengejarnya. Kemudian kejar-kejaran pun terjadi. Ketika pembunuh bayaran itu lewat di bebukitan, ajudan pun kehilangan jejaknya. Anak ini membawa pistol ke sekolahnya. Dia ingin balas dendam ke orang yang membuli ayahnya. Mereka tak tahu kalau ayahnya ketua gangster dan anak ini mencuri pistol ayahnya. Anak ini langsung dipandangi teman-temannya. Kemudian ia langsung mendatangi orang yang membuli ayahnya. Orang itu langsung terkejut dan teman-temannya berlarian. Kejadian ini langsung diketahui kepala sekolah. Kepala sekolah langsung masuk dalam ruangan dan marah pada ibunya. Kemudian memberitahu asistennya untuk lapor polisi dan mengeluarkan anak itu. Ibunya terus meminta maaf dan meminta memakluminya. Kemudian kepala sekolah menanyakan nama ayah dari anak itu. Ketika sudah mengetahui namanya, asistennya memberitahu bahwa itu adalah ketua gangster yang ditakuti di kota ini. Akhirnya kepala sekolah menyuruh membebaskan anak itu dan kembali bersekolah. Ini adalah legenda menakutkan yang ada di Jepang. Jadi awalnya ada seorang anak kecil yang lagi liburan ke rumah kakeknya. Ketika dia lagi asik main di hutan, tiba-tiba dia melihat wanita yang menyeramkan. Anak itu langsung lari ketakutan dan menceritakan hal tadi ke kakeknya. Kemudian kakeknya segera meminta agar anaknya cepat-cepat dijemput pulang pada orang tuanya. Soalnya yang ditemuin anak tadi itu adalah Hachi Sakusama, arwah wanita jahat yang suka nyulik anak kecil. Agar selamat, anak ini disembunyikan di ruangan tertutup dan dia dipesenin agar tak boleh buka pintu sampai besok pagi. Pas tengah malam, dia mendengar suara kakeknya yang minta dibukain pintu. Untungnya anak itu ingat pesan kakeknya. Anak itu ketakutan semalaman, tapi untungnya dia selamat dan dijemput orang tuanya. Kemudian anak itu tidak diperbolehkan lagi datang ke desa itu. Barbie cantik ini akhirnya kabur dari kakek tua itu. Setelah bertahun-tahun dia hidup dengannya. Dia dijadikan boneka Barbie sama kakek tua itu. Karena ingin hidup normal, dia memutuskan untuk kabur dan langsung pergi ke salon untuk merubah penampilannya. Dia berharap setelah dari salon, kakek itu tidak mengenalinya lagi dan terbebas dari kakek itu sebagai bonekanya. Sekarang pemilik salon membersihkan muka wanita ini. Wanita ini menggunakan bulu mata yang sangat tebal. Ketika make upnya baru saja dibersihkan, wanita ini merasa lega. Pemilik salon juga memotong rambutnya. Yang tadinya menggunakan wig tebal, kini wanita ini memiliki rambut asli. Yang terakhir, salon juga memberikan pakaian yang baru. Lihatlah perubahan dari wanita ini. Yang awalnya seperti Barbie yang jadi boneka seorang kakek. Bagaimana menurut kalian dengan penampilan barunya? Kawanan perampok ini sedang menjalankan aksinya untuk merampok sebuah bank. Ditenangi pintu bank sampai terbuka lebar sambil menembakkan peluru dan menyuruh orang-orang tiarap. Mereka juga memasangkan bom di setiap pintu masuk bank. Mereka menambah CCTV di setiap penjuru. Rampok juga berteriak agar Sandra mengeluarkan ponsel mereka. Ketika sedang mengambil ponsel, mereka mendengar suara di suatu ruangan. Kemudian salah satu rampok masuk ke ruangan untuk melihat. Di ruangan tersebut ada seorang yang duduk santai. Lalu dengan gerak cepat, rampok itu kalah seketika. Dengan santainya, orang itu berjalan keluar dan menembak semua rampok. Ketika semua bersorak dan merasa aman, tapi orang itu mengaku kalau dia juga akan merampok bank. Wajah tenang mereka kembali panik ketika mendengar itu. Menurut kalian, perampok baju putih ini ada di pihak mana?